Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, selamat datang kembali di channel Podcast Misteri. Halo Sobat Misteri, kali ini aku akan berbagi kisah pengalaman pribadi yang aku dan istriku alami. Cerita ini kami alami saat mengontrak rumah di Pulau Kalimantan. Gimana kisahnya? Yuk langsung saja kita simak. Ini dia kisahnya. Dua tahun setelah menikah, aku membawa istriku ke Kalimantan, tempat aku bekerja. Nah, di sana kami dapat rumah kontrakan yang lumayan besar. Isinya juga lengkap. Ada ruang tamu, 2 kamar tidur, ruang tengah, 1 kamar mandi, dan dapur. Pokoknya lumayanlah buat kami berdua. Waktu awal kami bersih-bersih, kami berdua sadar kalau 2 kamar ini auranya tuh beda banget. Kamar yang depan, yang dekat ruang tamu, rasanya tuh tenang, nyaman, dan auranya tuh positif banget. Bikin betah lah. Sedangkan kamar yang di belakang, yang di samping ruang tengah, walaupun kelihatannya bersih dan sejuk, entah kenapa, ketika kami berada di dalamnya, kami tuh gelisah terus, kayak selalu diawasi gitu. Merinding gak sih? Nah, akhirnya gak pakai mikir panjang, kami putusin, kami tidur di kamar yang depan aja sob. Cari aman. Singkat cerita, di siang hari, kami lagi duduk santai di kamar depan sambil ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba, ada suara pintu tertutup keras. Kami kaget dan saling memandang. Belum hilang kagetnya, suara itu diikuti suara kunci yang diputar. Klek, gitu sob. Gak pakai mikir lagi, kami langsung lari ke sumber suara tersebut. Dan tebak aja sob, ternyata suara itu adalah suara pintu kamar yang ada di belakang. Kemudian aku langsung mencoba membukanya. Namun, pintu tersebut terkunci dari dalam. Kemudian, aku intip lewat jendela dan benar saja, kuncinya itu masih nancep di lubang kunci dari sisi dalam. Gimana logikanya coba? Kan di dalam gak ada orang. Sumpah, kami panik banget. Karena gak bisa dibuka, terpaksa aku dobrak pintunya. Cuar. Pintunya pun terbuka. Dan besi pengunci pintu tersebut sampai patah saking kerasnya aku dobrak. Istriku yang udah pucat wajahnya langsung menelpon si pemilik rumah. Assalamualaikum, Pak, maaf mau tanya, kok pintu kamar yang di belakang tiba-tiba ngunci sendiri ya dari dalam? Apa kuncinya memang rusak? Kemudian si pemilik rumah menjawab, enggak kok mbak, semua kunci aman. Kan kalian sudah cek sendiri sebelum ngontrak. Iya juga sih. Mendengar jawaban dari si pemilik rumah, kami berdua jadi yakin ini pasti ada yang gak beres. Rasanya kayak ada seseorang yang ingin berkenalan dengan kami. Keesokan harinya, kami cerita ke teman-teman. Beberapa teman nyaranin kami buat konsultasi ke ustadz. Karena bisa jadi ini memang kerjaannya si jin. Nah, malamnya setelah selesai pengajian, kami pun akhirnya tanya langsung ke ustadz. Assalamualaikum Ustadz, maaf,
kami mau tanya sesuatu Ustadz. Kemarin siang, kami mengalami kejadian yang seperti ini dan seperti ini Ustadz. Menurut antum, gimana Ustadz? Apa solusinya? Kemudian Ustadz menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pertama kali masuk rumah, kalian sudah mengucapkan salam belum? Atau minimal baca ta'awudz dan basmalah? Kemudian aku menjawab, waduh, kayaknya kami lupa deh Ustadz. Apa karena itu mereka jadi mengganggu kami Ustadz? Ustadz pun menjawab lagi, bisa jadi ya akhi, karena dimanapun kita tinggal pasti ada penunggunya. Makanya alangkah baiknya sebelum memasuki rumah kita wajib mengucapkan salam terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, dengan begitu, jin penunggu tempat tersebut gak akan berani mengganggu kalian lagi. Masya Allah, nasihat Ustadz ini langsung mengena banget di hati kami. Setelah mendengar nasihat dari Ustadz, kami langsung mengamalkannya begitu pulang. Kami mengucapkan salam dan membaca ta'awudz setiap hendak memasuki rumah, serta membaca basmalah ketika sedang melakukan kegiatan apapun di dalam rumah tersebut. Dan alhamdulillah, setelah itu gak ada lagi kejadian aneh yang mengganggu kami. Malah, kami nemuin seekor kucing jantan liar yang lucu dan berbulu tebal berwarna coklat di belakang rumah. Sebagai penghibur buat kami. Dan akhirnya, kehidupan kami pun di Kalimantan jadi tenang dan damai. Sampai akhirnya kami kembali ke Pulau Jawa. Ya, sebenarnya Pulau Kalimantan itu sangat indah sobat. Dan penduduknya pun ramah-ramah dan juga baik hati. Kejadian misteri yang kami alami ini itu murni karena kelalaian kami sendiri yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan dalam keadaan apapun. Kalau kita mengingatnya, niscaya Allah akan selalu melindungi kita. Dan itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami rasakan. Oke sobat misteri, berakhir sudah kisah misteri pengalaman pribadiku di Pulau Kalimantan. Kenangan-kenangan di sana gak akan pernah kami lupakan. Semoga Allah selalu melindungi saudara-saudari kita yang masih berada di sana. Amin. Terima kasih banyak sudah dengerin kisah ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat mendengarkan kisah-kisah misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye-bye.